Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya Alisya Rahel Salsabila, kelas 12 MIPA E, absen 4. Nah, pada hari ini saya akan melakukan praktikum tentang osmosis. Nah, pertama-tama kita sudah mengetahui nih, sel itu memiliki sebuah membran, di mana membran itu memiliki sifat permeable, semi-permeable, dan impermeable. Nah, dari adanya sifat-sifat ini, menjadikan adanya transport zat atau lalu lintas zat melalui membran. Nah, salah satunya itu yang akan kita praktikkan hari ini, yaitu osmosis. Nah, sebelum mulai ke praktikum, kita harus mengetahui secara gamblang dulu apa itu osmosis, agar kita memiliki tujuan dari melakukannya praktikum ini. Nah, pengertian osmosis adalah perpindahan pelarut atau air dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik menuju larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik. Nah, larutan ini sendiri terdiri dari zat pelarut yaitu air dan zat terlarut. Zat terlarut itu bisa merupakan garam, gula, ataupun kopi sekaligus karena dia akan dilarutkan dalam air. Nah, untuk konsentrasi, saya yakin kalian pasti sudah tahu. Konsentrasi ini adalah jumlah zat dalam sebuah larutan. Semisal, ada 50% garam dalam sebuah larutan. Dan misalnya larutan itu memiliki 100 ml, berarti garam dari larutan tersebut adalah 50 ml. Nah, setelah kita sudah tahu apa arti osmosis itu sendiri, kita sekarang udah punya tujuan nih melakukan praktikum ini. Yang pertama, kita itu membuktikan adanya transportasi zat, yaitu peristiwa osmosis. Jadi membuktikan adanya peristiwa osmosis. Nah, yang kedua, kita juga mengetahui efek dari potensial air pada sel di larutan yang hipotonis atau encer atau konsentrasi rendah dan di larutan hipertonis, yaitu larutan berkonsentrasi tinggi. Nah, kita juga akan melihat perubahan pada potongan-potongan kentang setelah percobaan yang dilakukan di perlakuan yang berbeda. Nah, gimana nih teman-teman? Udah siap belum buat praktikumnya? Nah, sebelum mulai, kita harus tahu dulu nih alat dan bahannya. Menurut saya, alat dan bahan praktikum kali ini sangat mudah dicari dan sangat simpel. Saya juga yakin kalian pasti punya di rumah masing-masing. Alat yang pertama ada pisau yang digunakan untuk memotong kentang. Yang kedua ada timbangan, ini bersifat opsional ya, untuk mengukur berat kentang agar lebih akurat nantinya. Di sini juga ada penggaris untuk mengukur panjang kentang. Nah, di sini ada cup atau gelas plastik yang sudah saya nomori 1, 2, 3, dan 4 sebagai tempat untuk larutan-larutan yang dibedakan nanti. Nah, di sini juga ada tusuk gigi untuk mengaduk antara garam dengan airnya agar rata. Lalu untuk bahannya, di sini ada air kemasan. Sebenarnya pada saat praktikum itu yang biasa digunakan adalah Aquades. Namun, karena keterbatasan bahan, saya menggunakan air kemasan. Asalkan nanti di setiap cupnya itu menggunakan air yang sama. Nah, jadi kalian boleh aja ya menggunakan air kemasan di rumah. Lalu di sini ada garam sebagai zat terlarutnya, dan ini nih masternya, bahan utamanya, kentang. Kalau nggak ada kentang ya nggak bisa praktikum. Nah, kentang ini dipotong menjadi 4 biji kentang untuk dimasukkan ke dalam cup-cup ini, namun ukurannya harus sama. Kenapa sih harus sama? Karena dengan ukuran yang sama, kurang lebih jumlah selnya juga sama. Nah, kebetulan di sini saya sudah potong jadi 4 kentang. Nah, di sini itu udah saya ukur panjangnya itu 3,6 cm setiap kentangnya. Lalu udah saya timbang juga, setiap kentangnya itu berjumlah 5 gram. Jadi total ini 20 gram. Nah, yuk kita mulai aja praktikumnya. Ini adalah ukuran semula kentang. Nah, setelah menyiapkan alat dan bahan, langkah pertama yang kita lakukan itu menuangkan air kemasan ini ke dalam cup-cup ini. Tapi cup yang dimasukkan itu hanya nomor 2, 3, dan 4. Karena cup 1 memang sengaja dikosongkan ya teman-teman ya. Nah, untuk airnya seberapa sih? Pasti kalian bingung ya. Nah, untuk airnya itu setengah dari cupnya aja kira-kira ya. Tapi harus sama ya, 2, 3, 4 itu. Sekarang aku mulai tuang ya.
Nah, kira-kira segini nih teman-teman. Setengahnya kan? Yang lainnya juga sama ya. Nah, langkah selanjutnya, setelah air sudah dimasukkan ke dalam cup, kita akan memasukkan garam ke dalam cup nomor 3 dan nomor 4. Di cup nomor 3 kita masukkan garam sebanyak A%, yaitu 1 sendok garam. A%-nya itu untuk namanya aja ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan 1 sendok garam. Lalu di cup nomor 4, ini kita sebut aja B%. Nah, ini kita masukkan 2 sendok garam. Ada 1. Bentar teman-teman. Nah, ini sudah 2. Bentar, ada sedikit halangan. Nah, kalau sudah, kita akan memotong kentangnya. Tapi berhubung saya di sini sudah potong, yaitu 4 potong, akan kita masukkan langsung saja ke dalam cupnya. Tapi kita amatin dulu nih teksturnya. Tekstur dari kentangnya ini ya pada kentang kayak seperti kentang pada umumnya, yaitu tidak terlalu keras tapi tidak terlalu lembek juga, standar lah ya. Ini tadi sudah saya ukur, setiap kentang itu panjangnya 3,6 cm dan beratnya itu setiap kentangnya 5 gram. Nah, oh iya, sebelum memasukkan kentang kita aduk-aduk dulu tadi air garam ya, jangan lupa, hampir saja lupa. Ini kita aduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Nah, jika kira-kira udah lumayan rata ya, karena ini bukan kayak air teh yang langsung hilang gitu, terlarut semuanya. Ini masih ada gumpalan-gumpalan, yang penting sudah tercampur saja. Nah, kalau sudah, sekarang kita masukkan kentangnya. Pertama di cup nomor 1 yang tidak ada apa-apanya. Kedua di cup nomor 2 yang hanya air. Ya. Nah, yang ketiga ini di cup nomor 3 tentunya yang ada A% garam, yaitu 1 sendok garam. Yang terakhir ada kentang keempat yang kita masukkan ke cup nomor 4 yang ada B% garam, yaitu 2 gram. Nah, ini kita tunggu dulu kira-kira 30 menit sampai 45 menit atau lebih juga boleh. Kita tunggu dulu ya. Di sini saya menggunakan time-lapse untuk melihat perkembangan dari kentang-kentang, namun jika dilihat seperti ini tidak terlihat perubahan yang signifikan. Dilihat dari atas, sudah terlihat perbedaan di gelas 1, yaitu warnanya lebih coklat dibandingkan gelas 2, gelas 3, dan gelas 4. Nah, teman-teman, setelah kentang-kentang ini kita diamkan selama 30 menit atau lebih, kita akan mengamati nih bedanya apa, mulai dari bentuk, tekstur, sama ukurannya. Yuk, saya akan ukur satu persatu. Sebelum diukur berat dan panjangnya, kentang ditaruh di tisu terlebih dahulu agar kering, namun tetap ditandai kentang dari gelas nomor berapa. Hal ini sangat penting karena jika salah taruh akan mempengaruhi kesalahan data. Nah, ini adalah kentang dari gelas pertama, di mana dia bentuknya dan teksturnya itu tetap. Selanjutnya ada kentang dari gelas nomor 2, dia bertekstur lebih keras daripada kentang semula sebelum percobaan. Lalu ada kentang dari gelas nomor 3, dia agak lembek dibandingkan sebelum percobaan. Yang terakhir, kentang dari gelas nomor 4, dia sangat lembek sampai bisa ditekuk hampir penuh. Untuk kentang gelas
gelas pertama yang tidak diisi air ataupun garam, ternyata beratnya tetap sama, yaitu 5 gram. Untuk panjangnya, ternyata tetap 3,6 cm. Kentang 2 beratnya bertambah menjadi 6 gram, panjangnya juga bertambah menjadi 3,8 cm. Kentang 3 beratnya menurun menjadi 4 gram. Dan panjangnya juga berkurang menjadi 3,5 cm. Dan untuk kentang dari gelas keempat, beratnya juga berkurang menjadi 4 gram dan panjangnya berkurang menjadi 3,3 cm. Ini adalah perubahan volume air di mana gelas kedua turun, gelas ketiga dan 4 bertambah. Ini adalah paparan datanya. Dari hasil percobaan yang udah kita lihat tadi, dari segi tekstur dan ukuran dan volume air, kita pasti akan bertanya-tanya, kenapa dari perlakuan gelas 1, 2, 3, 4 itu hasil berbeda-beda ya? Nah, jadi kalau secara umum kentang adalah sel tumbuhan di mana di dalamnya mengandung makro dan mikromolekul yang terlarut dalam sitoplasma. Sehingga dibandingkan dengan air, dia adalah larutan yang hipertonis atau berkonsentrasi lebih tinggi. Sehingga akan terjadi pertambahan baik berat maupun ukuran. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu prosesnya. Sekarang saya akan membahas peristiwa atau proses osmosis dari gelas pertama hingga gelas keempat. Nah, di gelas pertama, kentang yang dihasilkan tidak berubah, baik bentuk maupun ukuran. Hal ini terjadi karena tidak ada larutan pembanding di gelas pertama, baik yang bersifat hipertonik maupun hipertonis dibanding kentang, sehingga tidak terjadi peristiwa osmosis. Selanjutnya di gelas kedua, yang dihasilkan kentangnya adalah bertambah panjang dan bertambah berat. Hal ini terjadi karena kentang bersifat hipertonik dan air bersifat hipotonik, sehingga terjadi perpindahan air dari air kemasan yang ada di dalam wadah ke dalam kentang, sehingga kentangnya bertambah panjang dan volume airnya berkurang. Nah, berbeda dengan gelas ketiga dan keempat, di mana kentang lebih hipotonik dibandingkan dengan larutan garam. Larutan garam ini bersifat hipertonik ya kawan-kawan, karena dia berkonsentrasi tinggi, sehingga ketika kentang dimasukkan, nah, air dari dalam kentang akan keluar ke dalam gelasnya, sehingga mereka menyusut menjadi lebih kecil, namun volume airnya bertambah. Namun, perbedaan di gelas ketiga dan gelas keempat adalah larutan keempat garamnya itu lebih banyak, sehingga dia lebih tinggi konsentrasinya, sehingga kentangnya lebih menyusut dibandingkan dengan gelas ketiga. Nah, jadi di sini membuktikan bahwa adanya proses osmosis, yaitu perpindahan air atau pelarut dari zat hipotonik yang encer atau berkonsentrasi rendah menuju larutan hipertonik atau konsentrasi tinggi atau yang pekat. Ini adalah kesimpulan dari praktikum kali ini. Semoga praktikum saya kali ini bisa membantu kalian memahami materi ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.